Pi Network Hackathon. Pi baru saja menandai salah satu langkah terbesar sejak memasuki era Open Network. Hackathon 2025 telah selesai, ratusan developer berkompetisi, puluhan ide lahir, dan beberapa di antaranya kini berubah menjadi aplikasi nyata yang sudah bisa memberi nilai untuk ekosistem. Ini bukan sekadar lomba. Ini adalah gambaran seberapa cepat Pi bergerak, dan siapa saja yang benar-benar membangun masa depannya. Di video ini, kita akan menelusuri perjalanan lengkapnya, bagaimana event ini dimulai, apa yang terjadi di fase Midpoint Showcase, lalu siapa saja pemenang finalnya dan apa arti kemenangan mereka bagi masa depan utilitas Pi di mainnet. Jika kamu ingin memahami arah perkembangan Pi yang sebenarnya, bukan rumor, bukan spekulasi, maka bagian ini akan membuka semuanya dengan jelas. Konteks dan tujuan Hackathon. Hackathon 2025 dirilis sebagai ajang pertama yang benar-benar memanfaatkan era Open Network. Untuk pertama kalinya, para developer diberi ruang untuk membangun aplikasi Pi yang bisa terkoneksi keluar, berinteraksi dengan layanan dunia nyata, dan menunjukkan bagaimana Pi digunakan bukan hanya di dalam ekosistem tertutup, tetapi juga dalam alur digital yang lebih luas. Ini adalah perubahan besar, karena setiap aplikasi yang lahir di momen ini mencerminkan kesiapan Pi memasuki fase utilitas yang sesungguhnya. Masuk ke Open Network berarti satu hal, aplikasi yang dibuat tidak lagi berstatus eksperimen. Mereka harus bekerja, harus bisa diuji, dan harus mampu memecahkan masalah nyata. Karena itu hackathon ini tidak didesain sebagai perlombaan ide, melainkan perlombaan implementasi. Siapapun bisa memberikan gagasan, tetapi hanya yang berani membangun fungsi yang dapat digunakan akan terlihat di puncak acara ini. Tujuan utama hackathon cukup jelas, mendorong munculnya aplikasi yang memberikan nilai langsung kepada pengguna Pi. Bukan proyek kosong, bukan konsep yang hanya bagus di presentasi. Tim-tim yang ikut serta harus menunjukkan bahwa Pi dapat menjadi alat pembayaran, sarana interaksi, atau fondasi layanan digital yang memang memberikan manfaat. Itulah sebabnya Pi Core Team menekankan bahwa fokusnya adalah utility, sesuatu yang benar-benar menggerakkan ekosistem. Total hadiah yang disiapkan mencapai 160.000 Pi, sebuah angka yang menunjukkan betapa seriusnya event ini. Timeline-nya juga padat dan terstruktur. Dimulai pada 15 Agustus, tim-tim diberi waktu membangun hingga mencapai fase showcase pada pertengahan periode, sebelum akhirnya semuanya ditutup pada 15 Oktober. Dari awal sampai akhir, setiap fase memberi tekanan yang sama, bangun sesuatu yang nyata. Kenapa bagian ini penting untuk dipahami sebelum kita masuk ke pemenang? Karena tanpa memahami konteksnya, kemenangan apapun akan terlihat seperti sekadar pengumuman. Padahal maknanya jauh lebih besar. Hackathon ini adalah cerminan arah Pi dalam beberapa bulan dan tahun ke depan. Ini adalah indikator seberapa siap komunitas developer bergerak bersama Pi menuju utilitas di dunia nyata. Kick-off, Midpoint Update dan Engagement Tools. Setelah acara dimulai dan para developer mulai membangun, titik penting berikutnya muncul di fase Midpoint. Pada tahap inilah Pi merilis sebuah showcase yang menampilkan perkembangan tim-tim peserta. Ini bukan sekadar laporan kemajuan, tetapi jendela yang memperlihatkan aplikasi mana saja yang benar-benar bergerak, mana yang sudah mulai bisa diuji, dan mana yang mulai menunjukkan bentuk sebagai produk nyata. Showcase ini penting karena memberikan gambaran awal apakah hackathon ini hanya menjadi kumpulan eksperimen, atau benar-benar sedang mengarah pada solusi konkret. Bersamaan dengan rilis Midpoint ini, Pi memperkenalkan dua fitur baru yang sebenarnya sangat strategis untuk ekosistem ke depannya. Pertama, komunitas bisa melakukan staking Pi pada aplikasi favorit mereka. Staking ini bukan voting untuk menentukan pemenang, melainkan sistem dukungan. Aplikasi yang mendapatkan stake lebih banyak memperoleh visibilitas lebih tinggi di Pi browser. Artinya, aplikasi yang dinilai bermanfaat oleh komunitas akan lebih mudah ditemukan dan dicoba oleh pengguna baru. Ini menciptakan mekanisme seleksi alami. Aplikasi yang memberikan nilai akan naik ke permukaan, sementara yang stagnan akan tenggelam dengan sendirinya. Fitur kedua adalah kemampuan untuk memberikan review langsung melalui tab ekosistem. Ini mirip seperti ulasan pada aplikasi mobile biasa, tetapi diterapkan dalam konteks Pi. Komunitas dapat menguji, memberikan masukan, dan membantu developer memperbaiki aplikasi mereka sebelum mencapai versi final. Bagi developer, fitur ini sangat berharga. Mereka tidak perlu menebak-nebak kebutuhan pengguna, karena feedback datang langsung dari mereka yang memegang Pi dan ingin menggunakan aplikasi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang penting untuk dipahami adalah bahwa kedua fitur ini, staking dan reviewing, tidak memengaruhi penilaian juri atau penentuan pemenang hackathon. Pi Core Team menegaskan bahwa keputusan pemenang tetap berdasarkan kualitas produk, implementasi, dan manfaat nyata yang diberikan oleh aplikasi tersebut. Jadi tidak ada unsur popularitas yang menentukan hasil akhir. Namun justru karena tidak memengaruhi penilaian,
Fitur ini menjadi lebih menarik. Ini bukan perlombaan untuk meraih juara, tetapi sistem yang memungkinkan komunitas membantu aplikasi berkembang jauh melampaui hackathon itu sendiri. Banyak pionir belum tahu bahwa fitur ini sudah tersedia, padahal inilah salah satu cara paling mudah untuk ikut membentuk kualitas ekosistem Pi. Fase midpoint dan Tools engagement ini memperlihatkan satu hal. Pi mulai memindahkan peran komunitas dari sekadar penonton menjadi bagian aktif dalam membangun ekosistem. Dan perubahan kecil seperti ini seringkali menjadi fondasi kuat untuk pertumbuhan yang lebih besar. Pemenang Hackathon Plus aplikasi unggulan. Memasuki bagian paling ditunggu dari Hackathon 2025, inilah daftar aplikasi yang berhasil menembus posisi teratas. Bukan hanya menarik dari sisi ide, tetapi juga menunjukkan bagaimana utilitas Pi mulai diterapkan secara nyata dalam berbagai kebutuhan pengguna. Pemenang pertama adalah Blind Lounge. Aplikasi ini mengambil pendekatan yang cukup berbeda, sebuah platform sosial dan dating anonim yang mengutamakan keamanan identitas. Pengguna bisa terhubung tanpa membuka informasi pribadi, sementara integrasi Pi digunakan sebagai mekanisme akses dan interaksi. Konsep ini menjawab kebutuhan privasi yang jarang disentuh oleh aplikasi sosial lain. Nilai tambahnya jelas, ruang berkomunikasi yang aman, tanpa tekanan untuk menampilkan jati diri secara berlebihan, tetapi tetap dibangun di atas ekosistem Pi yang terverifikasi. Di posisi kedua ada Starmark, sebuah sistem loyalty reward yang dibuat untuk memberi penghargaan kepada pengguna dalam bentuk poin dan manfaat berbasis Pi. Sistem seperti ini sebenarnya sangat dibutuhkan di dunia digital saat ini. Banyak program loyalty yang berjalan terpisah dan sulit dibawa ke ekosistem lain. Starmark mencoba memecahkan masalah itu dengan memanfaatkan Pi sebagai jembatan. Pengguna bisa mendapatkan reward dari aktivitas tertentu, dan reward tersebut memiliki nilai utilitas jelas karena terhubung ke aplikasi lain di Pi browser. Ini adalah contoh bagaimana Pi dapat menjadi dasar dari ekonomi digital sederhana, tetapi stabil. Juara ketiga adalah Run for Pi, sebuah mobile runner game dengan ekonomi internal yang memakai Pi sebagai inti interaksi. Ide dasarnya simpel, game hiburan yang memberikan nilai kepada pemain melalui sistem hadiah berbasis Pi. Tetapi yang membuatnya relevan adalah cara mereka menghubungkan aktivitas bermain dengan ekosistem yang lebih besar. Game ini bukan hanya untuk bersenang-senang, tetapi juga membawa pemain masuk ke dalam mekanisme penggunaan Pi yang lebih praktis. Jika dikembangkan lebih jauh, model seperti ini bisa menjadi pintu masuk bagi pengguna baru untuk memahami utilitas Pi. Selain tiga pemenang utama, ada beberapa aplikasi yang mendapatkan honorable mention dan layak diperhatikan. Kindred menawarkan pendekatan manajemen identitas dan reputasi yang lebih aman. Workflow membawa ide efisiensi kerja dan task management ke dalam ekosistem Pi, cocok untuk produktivitas komunitas. Pay fokus pada pembayaran antar pengguna dengan proses yang sederhana dan cepat. Simple Joy hadir sebagai platform berbagi dan kegiatan sosial yang ringan namun bermanfaat. Sementara Agora Pulse menempatkan diri sebagai aplikasi diskusi dan komunikasi yang bisa menjadi ruang bertukar ide di antara pionir. Kumpulan aplikasi ini menunjukkan bahwa Pi Hackathon 2025 bukan tentang mencari satu produk yang sempurna. Justru sebaliknya, acara ini membuka gambaran bahwa ekosistem Pi sedang berkembang ke banyak arah sekaligus. Sosial, produktivitas, pembayaran, hiburan, dan loyalty rewards. Ini berarti Pi bukan hanya membangun sebuah koin, tetapi fondasi untuk berbagai sektor yang bisa berinteraksi dan saling memperkuat. Dengan melihat karya para finalis ini, kita mulai memahami bahwa utilitas Pi tidak lagi berhenti pada tahap konsep. Ia sudah dieksekusi, diuji, dan terus diperbaiki oleh komunitas yang jumlahnya mencapai puluhan juta. Ini yang membuat perkembangan seperti ini layak diperhatikan, karena setiap aplikasi yang tumbuh di sini akan semakin memperkuat posisi Pi di era open network. Analisis dan dampak ke ekosistem Pi. Melihat hasil akhirnya, ada satu kesimpulan besar yang sulit diabaikan. Pemenang Hackathon 2025 bukan hanya sekumpulan aplikasi yang memenangkan lomba. Mereka adalah bukti bahwa ekosistem Pi mulai bergerak menuju utilitas nyata. Kita tidak lagi berbicara tentang rencana atau roadmap, tetapi produk yang benar-benar bisa digunakan. Setiap aplikasi yang lahir dari Hackathon ini menambah lapisan baru dalam pemakaian Pi, baik itu untuk komunikasi, permainan, loyalty, hingga pembayaran. Ini juga menjadi tanda bahwa era open network bukan sekadar pengumuman. Ia sudah bekerja. Aplikasi mulai berinteraksi dengan dunia luar, developer memiliki ruang yang lebih luas untuk berkreasi, dan komunitas mampu terlibat langsung melalui review dan staking. Dampaknya jelas, semakin banyak aktivitas nyata yang terjadi, semakin kuat fondasi ekonomi Pi di tahap awal mainnet. Keuntungan lainnya adalah peluang yang terbuka untuk developer lokal dan komunitas. Hackathon ini menunjukkan bahwa siapapun bisa ikut membangun use case baru tanpa harus menjadi perusahaan besar. Pi Developer Portal bahkan memberi sinyal kemungkinan adanya hackathon lanjutan atau program bulanan yang membuka ruang lebih banyak bagi ide-ide baru.
Jika lini seperti ini terus berjalan, maka perkembangan ekosistem tidak lagi bergantung pada core team saja, tetapi diperkuat oleh komunitas global yang aktif menciptakan solusi. Dan bagi pionir biasa, perkembangan ini menawarkan manfaat yang lebih besar. Kita bisa melihat arah pertumbuhan Pi secara lebih jelas. Semakin banyak aplikasi yang berguna, semakin besar nilai yang tercipta di dalam ekosistem. Inilah tahap awal yang akan menentukan cara Pi digunakan dalam beberapa tahun ke depan. Sebelum kita tutup, saya ingin mengajak kamu melakukan satu hal sederhana. Buka Pi browser dan coba jelajahi aplikasi-aplikasi dari Hackathon 2025 ini. Rasakan sendiri bagaimana mereka bekerja, karena ekosistem Pi baru bisa berkembang kalau penggunanya ikut memberikan masukan. Beritahu di kolom komentar, aplikasi mana yang menurut kamu paling berguna dan punya potensi besar untuk berkembang. Pendapat kamu penting, karena dialah yang membentuk arah ekosistem ke depan. Dan terakhir, bantu video ini menjangkau lebih banyak pionir dengan menekan like, subscribe, dan tombol hype. Karena setiap dukungan dari Anda membantu ekosistem ini tumbuh lebih cepat.